kita ngomongin persentase itu akan berbeda-beda. Karena balik lagi dengan pola pengeluarannya sekarang seperti apa. Misalkan, wah 10% gitu kan. Kalau misalkan pengeluarannya udah terlalu ketat gitu kan, 10%-nya udah nggak bisa lagi ya, jangan dipaksain. Gitu. Jadi memang harus realistisnya bukan hanya dengan harga rumahnya, tapi dengan kondisi sekarangnya seperti apa. Bisa tercapai gak nih dengan uang yang harus dibayarkan gitu kan. Jadi persentase itu bisa makin besar, bisa sekecil-kecilnya tergantung dari pola pengeluaran. Karena jangan sampai maksain gitu 10% nih dari misalkan ngikutin kata A, kata B gitu kan, 10% gitu kan harus buat cicilannya. Tapi ternyata secara kehidupan jadi turun gitu, jadi nggak bisa nikmatin, jadi berat gitu kan. Kok semua gaji habis sama buat bayar cicilan doang, atau 30% lah kalau misalkan kita ngikutin dari ketentuan bank gitu ya, maksimalnya 30% cicilan gitu. Nah, kalau 30% itu menyulitkan, ya jangan juga dipaksain. Artinya kita juga harus bisa menikmati uang kita sendiri gitu kan, buat kebutuhan yang lain. Karena kan nggak cuman beli rumah doang kebutuhan kita, kebutuhan hidup yang lain kan ada gitu. Kalau berapa persen itu sebenarnya kita nggak pakai persentase, tapi pakai berapa kali pengeluaran atau berapa kali penghasilan lah. Paling enaknya dari penghasilan supaya lebih aman. Berapa kali penghasilan? Misalkan sudah punya pasangan, belum, atau masih sendiri lah, masih single, 6 bulan lah, itu 6 bulan penghasilan gitu kan. Misalkan UMR ya dikali aja 6 kali gitu kan. Itu yang harus disiapkan. Nah, lalu misalkan sudah punya pasangan tapi belum punya tanggungan gitu ya, benar-benar hanya berdua ya paling nggak 9 bulan lah aman gitu. Tapi kalau sudah punya tanggungan itu bisa udah punya anak atau ada orang tua yang ditanggung, itu 12 bulan. Ya. Jadi kalau untuk besarannya itu pengalinya adalah dari penghasilan. Tapi misalkan berapa sih yang harus disisihkan? Ya balik lagi, kemampuannya berapa, targetnya tadi udah ada. Nah, tinggal dibagi nih, per bulannya bisanya berapa sampai targetnya tadi. Jadi jangan fokusnya ke berapa persen di pengeluarannya atau yang bisa disisihkan. Karena nanti kalau misalkan saya bilang 5%, 10%, tapi nggak tahu ujungnya di mana. Dikumpulin, tapi nggak tahu ujungnya berapa. Nah, udah ketahuan, lebih baik tahu dulu ujungnya di mana, tahu menggunakan kendaraannya apa, instrumennya pakai apa, lalu berapa rupiah yang bisa kita sisihkan, baru itu bisa kita jalankan, kayak gitu.